Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya diminta untuk mengajak Anda berdiskusi, kalau istilahnya Mas Boy, mengenai pengantar hukum pidana internasional. Tapi tentunya nanti akan kita lihat dalam luas lingkup apa hukum pidana internasional yang penting untuk kita bahas di sini. Ini ada gambar-gambar horor, maaf kalau nggak suka boleh tutup mata. Holocaust ya, kamp konsentrasi. Silahkan beri komentar untuk gambar-gambar tadi, singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Silahkan. Dari gambar-gambar tersebut terlihat ada kejahatan peperangan pada masa perang. Satu kata kunci tadi, kejahatan terhadap manusia. Nah, kalau menurut saya yang itu korban perang dan kerusuhan. Karena kalau disantik itu belum dikategorikan sebagai perang. Itu merupakan suatu kejahatan yang perlakuan sewenang-wenang dan perlakuan yang sangat keji terhadap manusia. Kaitan dengan gambar tadi, bagi saya itu suatu kejahatan kemanusiaan, implikasi dari bagian penyiksaan sebenarnya. Itu sebuah bentuk tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dalam berbagai situasi sebenarnya, baik dalam situasi perang ataupun bukan perang. Gambar-gambar tadi merupakan kejahatan kemanusiaan. Menurut saya itu gambar yang luar biasa, di mana peperangan sudah tidak mengindahkan hak manusia untuk hidup. Jadi kalau menurut saya itu satu pelanggaran yang bisa diklasifikasikan baik berupa genosida atau kejahatan kemanusiaan, atau juga bisa diperluas menjadi kejahatan perang ya. Kalau menurut saya itu adalah kata kuncinya adalah pembunuhan massal, pembantaian massal yang dilakukan oleh negara atau kelompok. Nah, menurut saya gambar itu, kalau bagi saya pribadi, gambar itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Oke. Dan saya hanya merasa itu seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau manusia itu bisa melihat sesama manusianya itu sebagai makhluk yang setara. Gitu. Oke, pelanggaran hak asasi. Tadi saya benang merah yang saya tangkap di sini banyak sekali yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan kemanusiaan. Jadi sebetulnya bisa kita lihat rasa kemanusiaan kita pun tersentuh. Sebetulnya mungkin kita yang tidak berada di lokasi, atau mungkin misalnya masyarakat warga negara lain pun yang tidak berada di lokasi, melihat gambar tadi tersentuh rasa kemanusiaannya. Tadi ada satu poin yang bagus sekali, kenapa ada manusia yang bisa diperlakukan seperti itu oleh manusia lain? Apakah artinya ada ketidaksetaraan di situ, sehingga kemudian ada manusia yang boleh diperlakukan seperti itu, padahal kita sama-sama manusia loh. Kenapa kok boleh memperlakukan manusia lain seperti itu? Mungkin itu yang tadi saya tangkap dari forum ini. Ini ada beberapa pengkualifikasian yang digunakan oleh berbagai literatur, termasuk beberapa konvensi terhadap fenomena-fenomena tadi, gambaran-gambaran tadi. Tadi ada yang sudah menyebutkannya dalam bahasa hukum pidana internasional, ada yang sudah menyebut kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, karena tadi itu variasi gambarnya, ada penamaan atau penyebutan gross breaches atau gross violation of human rights atau grave breaches of human rights, pelanggaran HAM yang berat. Antara lain kalau Anda baca Undang-Undang 26 2000 yang tadi disebutkan, juga kan istilah yang digunakan di situ pelanggaran HAM yang berat, gitu ya, untuk merujuk pada perbuatan-perbuatan tertentu. Kita bisa bandingkan isi Undang-Undang 3999 tentang HAM, bahwa negara wajib menjamin hak warga negara untuk ini, untuk itu, dan seterusnya ya. Setiap warga negara punya hak untuk ini, untuk itu, dan seterusnya, dengan bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang dinamakan sebagai pelanggaran berat HAM. Ini berbeda dengan pelanggaran HAM berupa hak atas pendidikan. Itu berbeda gitu ya, atau hak untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Ini satu rejim yang berbeda. Oleh karena itu ada pengkualifikasian atas fenomena tadi. Ada yang menyebut sebagai the most serious crimes of concern to the international community as a whole. Kejahatan paling serius yang menjadi kepedulian masyarakat internasional secara keseluruhan.
Ada juga yang menyebut sebagai unimaginable atrocities, kekejaman yang unimaginable, yang tidak bisa dibayangkan, that deeply shock the conscience of humanity, yang mengguncang perasaan kemanusiaan. Itu yang tadi kita rasakan gitu ya. Kita tidak berada di tempat, tapi kita merasa bahwa itu bukan perbuatan yang manusiawi. Masa manusia diperlakukan seperti itu? Nah, dalam kerangka materi hukum pidana internasional, gambar-gambar tadi itu juga dikualifikasikan sebagai international crimes atau kejahatan internasional, atau secara lebih spesifik lagi disebut sebagai crimes under international law. Nanti kita bedakan apa itu international crimes dan apa itu crimes under international law. Kemudian ada yang menyebut sebagai extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa, dan juga dikualifikasikan sebagai threat to the international peace and security. Itu adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai contoh, misalnya kalau korbannya itu adalah kelompok agama tertentu, maka kelompok agama tertentu tadi di wilayah lain, di wilayah bagian dunia bagian lain juga mungkin akan bereaksi terhadap fenomena tadi, dan ini merupakan ancaman sebetulnya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai contoh, Muslim Yugoslavia ketika itu, Bosnia ketika itu dibunuh-bunuhin, Muslim Indonesia bereaksi, gitu ya. Itu nggak usah jauh-jauh. Itu kan ada itu yang kemudian dinyatakan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Yang dibunuh mungkin satu kelompok tertentu, tapi bisa menimbulkan reaksi terhadap kelompok lain, ya. Oke. Nah, apa sebetulnya yang akan kita pelajari dalam waktu singkat ini mengenai hukum pidana internasional? Kemarin Pak Fadila sudah menyampaikan tentang HHI, Hukum Humaniter Internasional, yang tadi juga reviewnya sudah disampaikan. Anda selama lebih dari 1 minggu ya, lebih dari 1 minggu sudah bicara tentang HAM secara abstrak maupun HAM secara konkret. Maksudnya secara abstrak bahwa kita sebagai warga negara dilindungi haknya, atau negara menjamin hak warga negara atas misalnya pendidikan dan seterusnya ya, dan sebagainya. Tapi itu sesuatu yang abstrak. Bagaimana cara menegakkannya? Itu satu pertanyaan yang penting untuk kita. Oke, negara wajib melindungi, tapi bagaimana cara menegakkannya? Ya, bagaimana enforce-nya? Antara HHI dan HAM tentu ada titik singgungnya. Tadi dikatakan bahwa perang itu, tadi siapa yang punya quotation yang bagus sekali tadi, yang sum up, yang memberi komentar Anda ya, yang memberi komentar terhadap pemapar di awal tadi, bahwa hukum humaniter internasional, bahwa perang itu pasti tidak manusiawi, bahwa perang itu, tapi perang itu ada. Perang itu boleh nggak sih? Perang itu boleh. Tapi ada perang yang tidak dibolehkan, ada cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, nah, hukum humaniter internasional kan itu mengatur perang yang beradab sebetulnya, sehingga kemudian tidak melanggar hak asasi manusia. Tawanan perang tidak boleh dong disiksa. Ya, ada konvensi anti torture, artinya tawanan perang tidak boleh disiksa. Dari konvensi Jenewa, kemudian dari konvensi Den Haag diatur senjata apa yang boleh digunakan, senjata seperti apa yang tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lihat titik singgungnya sebetulnya. Ada urusan hak dasar manusia yang harus dilindungi, tapi juga ada yang namanya fenomena peperangan. Oleh karena itu diatur HHI. Jadi di sini bisa digambarkan ada titik singgung antara hukum humaniter internasional dengan HAM. Ya. Kemudian dengan HPI, dengan hukum pidana internasional, kita juga bisa lihat titik singgungnya. Apa yang akan kita pelajari sekarang adalah hanya yang bersinggungan saja dengan HAM dan HHI. Kita tidak akan bicara HPI dalam arti luas. Sebab kalau kita lihat definisi hukum pidana internasional, ini antara lain saya kutip yang ekstrim yang menurut M. Syarif Basyuni, bahwa hukum pidana internasional merupakan hasil dari penggabungan dua disiplin hukum yang berbeda yang saling melengkapi, yaitu aspek pidana dari hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana. Jadi ini luas sekali hukum pidana internasional dan tidak mungkin akan kita bahas di sini. Ya, tujuan dari hukum pidana internasional dalam literatur disebutkan pertama mencegah terjadinya kejahatan internasional, yang kedua menuntut pelaku kejahatan internasional,
dan yang ketiga menghukum pelaku kejahatan internasional. Ya, jadi to prevent, to prosecute, and to punish pelaku kejahatan internasional. Dan tiga tujuan dari hukum pidana internasional. Fokus kita dalam mempelajari HPI adalah sebetulnya hanya untuk memahami hukum pidana internasional sebagai upaya alternatif bagi penegakan HAM dan HHI. Kenapa saya katakan alternatif? Artinya ada upaya lain sebetulnya. Tidak harus lewat hukum pidana internasional. Tadi menarik sekali dari komentar-komentar Anda bahwa kejahatan-kejahatan tadi harus dihukum menggunakan hukum pidana internasional. Akan kita bahas apakah demikian atau tidak, ya, karena pada dasarnya hukum pidana internasional juga tidak punya ambisi untuk menghukum setiap pelaku kejahatan internasional. Ya, hukum pidana internasional ini hanya akan berjalan kalau hukum tradisional atau hukum nasional tidak berjalan. Jadi hukum pidana internasional ini bukan suatu mekanisme hukum yang utama, tapi sifatnya komplementer. Dia hanya difungsikan atau hanya tepatnya difungsikan apabila hukum nasional tidak jalan. Jadi tidak akan ada satupun kasus yang bisa langsung ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional tanpa disaring dulu lewat hukum nasional atau tanpa diujikan dulu apakah memang hukum nasionalnya jalan atau tidak. Itu satu poin yang penting untuk kita pahami. Kita bisa lihat kalau Anda masuk ke websitenya ICRC, ya, di situ Anda cari berbagai kasus kejahatan perang dan mekanisme penegakan hukumnya. Anda bisa lihat bahwa banyak sekali penegakan hukum nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum humaniter internasional. Hukum pidana internasional ini hanya menghendaki pertanggungjawaban individu. Jadi kejahatan-kejahatan tadi dari perspektif hukum pidana internasional itu pertanggungjawabannya tidak dimintakan pada negara, tapi pada individu. Ini lahir dari putusan Nuremberg Trials tahun 1946. Ya, dari putusan Nuremberg Tribunals lahir suatu asas yang kemudian diadop oleh General Assembly PBB bahwa kejahatan melawan hukum internasional ini dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak. Karena negara itu kan abstrak. Ya, siapa sih yang ngebunuh? Orang pasti. Jadi yang dimintai pertanggungjawabannya harus orang, bukan negara. Sebab kalau bolak-balik bilang tanggung jawab negara lagi, bisa-bisa tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Semuanya terus diabstrakkan lagi, tanggung jawab negara. Ya. Hukum pidana internasional tidak menghendaki itu. Hukum pidana internasional menghendaki individu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Siapa yang tangannya berdarah-darah? Ya, jadi jangan sampai salah. Tidak ada organisasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya, tapi individu lewat hukum pidana internasional hanya individu. Ya, jadi kalau ada statement-statement dari orang-orang besar di pemerintahan atau di Jakarta atau pengacara-pengacara kondang yang mari kita bawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional, Anda boleh ketawa gitu ya. Tidak ada organisasi ya atau tanggung jawab negara yang dapat dimintakan di Mahkamah Pidana Internasional, itu tidak ada. Hanya individu, hanya orang yang dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Ya, itu. Nah, saya lanjutkan, dan hanya dengan cara menghukum individu yang melakukan kejahatanlah aturan hukum internasional dapat ditegakkan. Tadi saya sudah bahas bahwa hukum pidana internasional ini ditegakkan antara lain lewat Mahkamah Pidana Internasional atau pengadilan internasional dalam ranah pidana. Itu sifatnya komplementer, ya, karena yang memiliki yurisdiksi utama itu negara. Hukum nasional dulu sebetulnya yang harus berjalan. Manakala hukum nasional tidak berfungsi, tidak berjalan, baru hukum pidana internasional ini dijalankan lewat Mahkamah Pidana Internasional. Ya, juga harus dibedakan antara Mahkamah Internasional dengan Mahkamah Pidana Internasional. Saya kira di sini karena latar belakangnya hukum, mungkin sudah bisa bedakan antara ICJ dengan ICC. ICJ, International Court of Justice, itu biasanya dispute antar negara kan. Si Padan Legitan itu dibawanya ke ICJ gitu ya.
ini masalah kalau pengadilan nasional sih perdata, karena yang dimintakannya juga ganti rugi gitu ya, kemudian permohonan maaf dan sebagainya. Kalau International Criminal Court atau pengadilan pidana internasional ini hanya antara individu dengan ya sama dengan pengadilan nasional lah, negara melawan individu. Ini juga sama, jadi pengadilan pidana internasional individu yang diadili. Lawan siapa? Lawan masyarakat internasional yang diwakili oleh pengadilan pidana internasional. Jadi kalau ICJ atau International Court of Justice ini adalah antar negara dengan negara, dispute dalam apabila sudah ada exhaustion of local remedies, jadi upaya masing-masing negara sudah tidak jalan, oke, kita bawa kasus ini ke ICJ, ya, membalat kayak si pada legitan atau apalah gitu ya. Tapi kalau pidana itu nggak ada yang larinya ke ICJ, karena yang dimintakan pertanggungjawabannya itu adalah negara, ganti ruginya gitu ya. Nah, yang pidana ini yang dimintai pertanggungjawabannya adalah individu dan dibawanya adalah ke pengadilan pidana internasional. Nanti akan dibahas dalam sesi berikutnya tentang ICC tadi ya, International Criminal Court. Tapi saya akan jelaskan dulu logika pikirnya gitu ya, bahwa ini kita lagi bicara pidana nih, bahwa betul bisa jadi kejadian-kejadian tadi, sorry saya kembali, ini juga menimbulkan kerugian keperdataan misalnya gitu ya. Sebagai contoh yang terjadi di Yugoslavia, ini juga courtnya ini juga ada yang dibawa kemudian ke ICJ, negaranya yang digugat gitu ya, dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian ya. Tapi itu kita tidak akan bicarakan hal itu, karena kalau yang digugat itu adalah negaranya, pasti yang harus menggugat adalah negara, bukan individu. Jadi tidak ada individu bisa menggugat ke ICJ gitu ya, harus negara dengan negara. Misalnya warga negara Indonesia kebetulan ada yang jadi korban ya di kejadian di sini gitu ya misalnya, maka Indonesia kemudian bisa menggugat former Yugoslavia atau negara mana gitu ya atas kesalahan tersebut dan kemudian meminta ganti kerugian gitu ya, itu ICJ. Nah, kita tidak bicara hal itu, kita bicara masalah sekarang pertanggungjawaban individu dengan logika pikir bahwa ini siapa sih pelakunya? Manusia. Negara itu entitas abstrak, tapi pelakunya manusia, dan manusia ini harus diadili untuk mengungkap kebenaran gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa pengadilan mana yang berwenang? Pertama, pengadilan nasional, tentu saja pengadilan negara mana? Kalau kita bicara negara mana, maka kita bicara masalah yurisdiksi. Negara mana sih yang berwenang mengadili pelaku kejahatan, misalnya apa yang terjadi di wilayah Indonesia, misalnya apa yang terjadi di Sampit misalnya, ya, misalnya diadili, tapi sampai sekarang kan itu nggak jalan juga. Ini kita bicara yurisdiksi negara mana. Saya kira ini basic hukum, negara teritorial adalah negara yang memiliki yurisdiksi utama. Jadi artinya negara di mana kejahatan itu terjadi, itu adalah negara yang memiliki yurisdiksi utama untuk mengadili pelaku kejahatan. Tapi jangan lupa, general principle of criminal law, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum tidak hanya mengenal yurisdiksi teritorial, tapi ada yang namanya active nationality principle atau prinsip nasionalitas aktif. Jadi bukan hanya negara teritori loh yang punya yurisdiksi untuk mengadili pelaku, tapi negara di mana pelaku itu berkewarganegaraan. Berdasarkan asas aktif nasionalitas, maka negara pelaku itu punya yurisdiksi untuk mengadili pelaku. Nah, berdasarkan passive personality, maka negara korban itu juga punya yurisdiksi sebetulnya untuk mengadili pelaku. Kalau korbannya misalnya banyak dari satu wilayah negara, maka wilayah negara tersebut atau ada dari wilayah negara tersebut pada dasarnya itu punya kewenangan untuk mengadili juga. Gitu ya. Jadi mungkin atas satu kejadian bisa ada 10, 15, 20 negara yang mengklaim yurisdiksi. Negara saya berhak untuk mengadili karena terjadi di wilayah negara saya kejahatan itu misalnya. Atau negara saya berhak untuk mengadili karena pelakunya adalah warga negara saya. Atau negara lain kemudian mengatakan negara saya yang berhak mengadili karena korbannya dari negara saya. Atau protective principle, itu untuk perlindungan, tapi ini biasanya urusannya mata uang dan sebagainya. Tapi contoh-contoh ininya ya, contoh klasiknya mata uang Indonesia dipalsukan gitu ya, rupiah. Ada nggak ya mau ngerti rupiah? Nggak ada kali ya. Nilai tukarnya Sedih, jangan. Oke, yen misalnya
ada yang memalsukan yen, yang memalsukannya orang Indonesia itu kreatif gitu ya, orang Indonesia memalsukannya di Indonesia, ketahuan. Berdasarkan protective principle, Jepang punya yurisdiksi untuk padahal pelakunya orang Indonesia. Di mana melakukan pemalsuannya? Di Indonesia. Korbannya juga belum ada gitu ya. Tapi berdasarkan protective principle, Jepang punya yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan, itu protective principle. Nah, kemudian ada satu lagi universality principle. Nah, ini yang juga dipelajari dalam hukum pidana internasional. Bahwa terhadap satu kejahatan, tadi kita sudah ketahui, negara teritori, negara pelaku, negara korban, negara yang dirugikan, pada dasarnya punya yurisdiksi atau punya kewenangan untuk mengadilinya berdasarkan hukum nasional. Ya, ini kita bicara hukum nasional. Nah, tapi berdasarkan universality principle, ini lain lagi. Negara yang nggak ada urusannya sama sekali pun dengan kejahatan tadi, sebetulnya punya juga yurisdiksi untuk mengadili. Tapi terbatas untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja. Jadi berdasarkan jenis kejahatannya, kejahatan tapi harus kejahatan serius seperti misalnya war crimes atau torture atau terorisme. Ini berdasarkan hukum pidana internasional berlaku universal jurisdiction. Jadi negara manapun boleh sebetulnya mengadili pelaku kejahatan. Atas dasar apa? Karena kejahatannya itu adalah kejahatan serius. Jangan sampai ini justru negara-negara lain yang punya yurisdiksi yang tidak mau melaksanakan yurisdiksinya justru melindungi pelaku, gitu ya. Jadi universal jurisdiction ini dibuat sebetulnya juga sebagai barrier, jangan sampai ada negara yang justru atau negara-negara yang seharusnya mengadili tidak mau mengadili, gitu ya. Tapi apes-apes orang itu main ke negara lain, bisa saja negara tersebut kemudian menangkap untuk mengadilinya. Ya. Jadi setiap negara yang menangkap atau menahan pelaku berwenang mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memperhatikan tempat kejadian atau kewarganegaraan pelaku dan korban. Jadi negaranya ini nggak ada urusannya sama sekali. Tapi apa? Karena kejahatannya itu kejahatan serius, war crimes yang terjadi, atau torture atau terorisme. Gitu ya. Bisa saja pelaku terorisme sebagai contoh kemudian diadili di Amerika, gitu ya. Ya boleh saja kalau misalnya Amerika yang menangkap mau mengekstradisi. Tapi kalaupun Amerika tidak mau mengekstradisi, sebenarnya boleh saja karena under universal jurisdiction diperkenankan untuk kejahatan serius negara manapun ini mengadili pelaku kejahatan tadi. Khusus untuk terorisme ini, Bu. Ya. Kalau dalam 4 jenis kejahatan serius yang masuk dalam statuta Roma itu kan dia bukan salah satu, gitu. atau dia masuk, gitu. Kalau memang dia merupakan kejahatan serius juga yang dinamakan begitu, apakah dia juga merupakan kewenangan ICC untuk mengadilinya dengan kewenangan itu? Tidak, terorisme bukan masuk ke dalam core crimes yang masuk ke dalam yurisdiksi ICC. ICC yurisdiksinya hanya crime genocide, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Yang agresi belum ada definisinya, jadi baru 3 sebetulnya praktis. Terorisme tidak masuk ke dalam core crimes. Jadi bukan merupakan yurisdiksi dari ICC. Terorisme sebetulnya sudah dibahas dalam konvensi, dalam beberapa conference ketika penyusunan Statuta Roma. Tapi kemudian tidak memperoleh suara yang cukup, tidak disepakati bahwa terorisme masuk ke dalam yurisdiksi ICC. Karena pertama definisi terorisme juga belum begitu jelas. Jadi belum ada kesepakatan ketika itu sehingga akhirnya terorisme belum masuk. Tapi jangan lupa Statuta Roma ini bisa diamandemen. Jadi bisa jadi nanti ke depan kejahatan yang masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional ini bukan hanya 4 kejahatan tadi yang disebutkan. Bisa saja nanti terorisme masuk kalau kemudian disepakati. Atau bisa saja narkotik masuk karena itu yang disebut sebagai kandidat kejahatan-kejahatan yang sudah dibahas yang awalnya diusulkan untuk juga masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional. Tapi supaya tidak membingungkan karena ini ICC ini nanti ada sesinya, kita bicara dulu secara garis besar hukum pidana internasional. Oke, tapi jawabannya tadi tidak ya, terorisme tidak masuk ke dalam yurisdiksi ICC. Ini kita bicara yurisdiksi universal. Kalau kita bicara ICC, ICC juga tidak memerlukan yurisdiksi universal. Beda yurisdiksinya sendiri gitu ya. Tapi ini saya hanya mau menunjukkan
bahwa ada kejahatan-kejahatan yang dipandang sedemikian kejamnya oleh masyarakat internasional sehingga kemudian diberlakukan yurisdiksi universal. Ini prinsip-prinsip yurisdiksi universal ini ada dalam Princeton Principle. Saya kira kita tidak akan punya waktu untuk membahasnya, tapi nanti saya akan berikan kepada panitia prinsip-prinsip dasar pemberlakuan yurisdiksi universal. Apa dasar hukumnya ini, Bu? Yurisdiksi universal itu? Oke, kalau gitu terpaksa masuk ke Princeton Principle. Terpaksa ya? Terpaksa masuk ke Princeton Principle supaya nggak bingung. Karena gini, Bu, saya Ya. menanyakan itu sebenarnya kaitan dengan yang tadi, kalau seandainya kejahatan serius yang masuk dalam Statuta Roma itu menjadi landasan adanya yurisdiksi universal, bisalah kita tangkap logikanya. Tapi bagi kejahatan serius yang bukan masuk dalam kategori yang dikatakan sebagai kejahatan serius dalam Statuta Roma itu, kenapa juga bisa diberlakukan yurisdiksi universal gitu? Makanya kita tanyakan apa dasar hukumnya itu. Yurisdiksi universal ini bisa kita lihat muncul sebetulnya dalam konvensi tentang kejahatan itu sendiri. Ya, sebagai contoh, untuk konvensi anti torture, konvensi mengenai torture, dalam konvensinya itu sendiri disebutkan bahwa terhadap kejahatan ini berlaku yurisdiksi universal. Jangan lupa konvensi itu adalah produk kesepakatan antar negara. Artinya negara yang ketika itu dulu berkumpul bersepakat untuk mengadop bahwa terhadap kejahatan ini diberlakukan yurisdiksi universal. Nah, apesnya ketika negara-negara berkumpul sedang duduk menyusun Statuta Roma, mereka tidak bersepakat bahwa terorisme masuk ke dalam yurisdiksi ICC. Ya, tapi dalam Council of Europe Convention kalau nggak salah yang terkait dengan terorisme ini dikatakan bahwa diberlakukan yurisdiksi universal. Tapi ini prinsip dalam doktrin hukum pidana internasional. Tapi dasar hukumnya sendiri Anda harus lihat dalam masing-masing konvensi. Ada konvensi-konvensi yang memang dengan jelas disebutkan di situ bahwa terhadap kejahatan ini berlaku yurisdiksi universal. Gitu. Jadi sangat tergantung dari siapa ketika itu yang bersepakat. Negara-negara mana saja yang bersepakat yang kemudian mengatakan bahwa oke, untuk kejahatan ini berlaku yurisdiksi universal. Gitu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Ini saya berikan gambaran sedikit tentang yurisdiksi universal. Tadi gambaran umumnya sudah jelas ya. Nah, yang termasuk kejahatan serius menurut hukum internasional, pembajakan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan torture. Sebagai contoh, beberapa konvensi dari yang terkait dengan kejahatan ini, dalam konvensinya menyebutkan bahwa terhadap kejahatan ini berlaku yurisdiksi universal. Negara manapun berhak untuk mengadili pelaku kejahatan. Berikutnya, tadi sudah dikatakan bahwa pengadilan nasional ini jelas punya yurisdiksi atas kejahatan internasional. Misalnya terjadi torture di satu wilayah negara, siapa sih korbannya, dari warga negara mana, negara tersebut punya yurisdiksi. Siapa pelakunya, dari warga negara mana, negara pelaku punya yurisdiksi. Atau terjadi di wilayah negara mana, maka negara teritori sebetulnya punya yurisdiksi. Nah, tinggal dilihat jalan tidak hukum nasional tadi. Kalau tidak jalan, baru sebetulnya hukum pidana internasional diberdayakan. Ya, melalui mekanisme pengadilan pidana internasional. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mundur, untuk melihat model-model penegakan hukum pidana internasional yang direct, yang langsung. Ya, artinya langsung ini karena namanya hukum pidana internasional, dia pakai forum internasional, gitu ya. Nah, dari ilustrasi tadi kita lihat yang terjadi di wilayah Eropa pada Perang Dunia Kedua, kekejaman tentara Nazi terhadap Yahudi yang dikenal dengan Holocaust itu kemudian mengundang reaksi dari negara pemenang perang untuk mengadili para tentara-tentara Nazi karena mereka sudah melakukan kekejaman yang luar biasa. Ya, maka ketika itu didirikan Nuremberg Tribunal untuk mengadili tentara-tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua, ya, Nuremberg Tribunal. Kemudian nanti ada Tokyo Tribunals, ada ICTY, ICTR, ada Hybrid Tribunals, itu yang ad hoc-nya.
Kemudian ada yang permanennya yang nanti akan dibahas sesi siang ya. Nah, sebuah itu yang disebut sebagai ICC. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ini ad hoc-nya, ini yang permanen. Ya, yang ad hoc artinya selesai bertugas bubar, gitu ya. Tapi saya hendak menunjukkan bahwa ada loh mekanisme internasional untuk menegakkan untuk melindungi HAM sebetulnya, gitu ya, atau hukum humaniter internasional. Nuremberg Tribunals ini didirikan oleh 4 negara pemenang perang, Inggris, Prancis, Amerika, Soviet Union, tapi disebut sebagai International Military Tribunals. Mereka mengatakan bahwa ini adalah mahkamah militer internasional karena yang diadilinya hanya tentara Jerman, tentara Nazi. Dan di sana yang diadili hanya 24 tentara yang dianggap paling bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi selama masa Perang Dunia Kedua. Sisanya bukan tidak diadili, tapi diadili di Jerman, di wilayah Jerman. Setelah Jerman occupied, kemudian diadili, digelar peradilan nasionalnya. Tapi yang dianggap paling bertanggung jawabnya diadili di Mahkamah Militer Internasional ini, gitu ya, karena ada kekhawatiran bahwa hukum nasional tidak akan mampu dan tidak akan mau mengadili orang yang paling bertanggung jawab ini. Karena siapa mereka? Mereka adalah pejabat. Apakah mungkin rezim yang masih berkuasa mengadili pejabatnya sendiri? Ini yang kemudian menimbulkan reaksi bahwa artinya harus ada bukan super body, tapi sesuatu yang bisa memaksakan, gitu ya. Sebab kalau diandalkan pada hukum nasional pasti nggak akan jalan, gitu ya. Ini Nuremberg Tribunals. Setelah Nuremberg Tribunals ada Tokyo Tribunals. Jerman melakukan kekejaman, Jepang juga nggak kalah kejamnya pada Perang Dunia Kedua, Cina, Hong Kong, dan sebagainya, gitu ya, di Indonesia. Ini juga sama mengundang reaksi, didirikan tribunal. Tapi kemudian sama yang mendirikannya juga, walaupun disebut International Military Tribunal, sebetulnya ini juga atas inisiatif 4 negara pemenang perang yang ketika itu wakilnya adalah US Supreme Commander in Chief di Jepang ketika itu, dan Amerika ketika itu kan dibom di Pearl Harbor kan ya, ketika itu juga dibom oleh Jepang. Nah, Tokyo Tribunal sama dengan Nuremberg Tribunals ini juga mengadili penjahat perang atas kekejamannya, ya, dan ini juga ad hoc. Setelah diadili, setelah selesai mengadili bubar, gitu. Ini bukan mahkamah yang permanen. Dan definisi yang digunakan itu sama, kejahatan-kejahatannya itu crimes against humanity, crimes against peace, dan war crimes. Nah, namun demikian kemudian muncul kritik terhadap model penegakan hukum pidana internasional lewat Mahkamah Pidana Internasional tadi. Pertama, ya karena yang mendirikannya itu 4 negara pemenang perang. Jerman kalah, kemudian diadili oleh negara pemenang perang. Jadi seperti hukum rimba, siapa yang menang kemudian mengadili yang kalah, gitu ya. Nggak ada di mana-mana yang kalah mengadili yang menang, gitu kan ya. Pasti yang menang mengadili yang kalah. Walaupun memang Jerman kejam sekali, gitu ya. Jerman kejam sekali, luar biasa ketika itu. Tapi ketika reaksinya hanya dari 4 kelompok negara pemenang perang, ini juga mengundang kritik, mengundang komentar dari pengamat internasional. Kenapa hanya 4 negara pemenang perang saja? Di mana letak universality-nya? Di mana letak keadilannya? Kalau yang mengadilinya adalah negara pemenang perang. Kemudian kritik selanjutnya bahwa pengadilan ini melanggar prinsip legalitas. Karena ketika itu crimes against humanity itu belum dikenal. Individual criminal responsibility atau pertanggungjawaban individu juga dulu belum dikenal ketika itu. Jadi Nuremberg Tribunals mengadili individu. Sebelumnya tidak ada mahkamah internasional, pidana internasional yang mengadili. Jadi konsep individual criminal responsibility ketika itu belum dikenal. Sama dengan crimes against humanity belum dikenal. Kemudian di kejadiannya pada masa Perang Dunia Kedua, kemudian dibuat London Charter dan sebagainya. Jadi hukumnya artinya diberlakukan surut terhadap kejadian yang sebelumnya, gitu ya. Ini dianggap melanggar prinsip legalitas. Nah, namun demikian, apa yang muncul, yang lahir dari Nuremberg Tribunals, baik itu dari charternya maupun dari putusannya, kemudian diadop oleh UN General Assembly
ada beberapa hal yang diadop oleh UN General Assembly. Pertama, setiap orang yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan yang diakui sebagai kejahatan menurut hukum internasional harus dapat dimintai pertanggungjawaban dan oleh karenanya harus memperoleh hukuman. Ini konsep individual criminal responsibility, lahir di Nuremberg Tribunal, sebelumnya nggak ada. Kemudian prinsip kedua, sekalipun kejahatan tersebut tidak diakui oleh hukum nasional sebagai suatu kejahatan, ini tidak dapat menghalangi pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional. Jerman nggak punya definisi crimes against humanity, tapi tidak lantas membuat orang tersebut tidak bisa diadili berdasarkan hukum pidana internasional, karena kemudian dibuat aturannya. Prinsip ketiga yang kemudian bisa kita lihat diadop juga nanti dalam ICC, kenyataan bahwa pelaku kejahatan internasional adalah kepala negara atau pejabat negara, ini juga tidak akan membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak ada imunitas. Ya, walaupun pelakunya ini adalah pejabat negara, dia tetap bisa diadili berdasarkan hukum pidana internasional. Kemudian juga kenyataan bahwa seseorang bertindak berdasarkan perintah negara atau perintah atasannya, ini juga sama, tidak akan membebaskan dia dari pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, kejahatan perang, siapa sih yang tangannya berdarah-darah? Prajurit atau prajurit? Prajurit dia semau-maunya sendiri nembak orang atau perintah atasan sebetulnya? Perintah komandan. Atau perang itu apa inisiatif saya atau inisiatif negara? Inisiatif negara. Namun demikian itu tidak akan menghapuskan pertanggungjawaban individu. Jadi meskipun itu perang dan perang itu adalah idenya negara, itu tidak lantas kemudian kita katakan minta aja tuh tanggung jawabnya sama negara. Saya kan tentara, alat negara, disuruh sama negara. Nah, dalam hukum pidana internasional untuk kejahatan-kejahatan serius itu nggak laku. Defense bahwa saya disuruh negara gitu atau saya disuruh atasan itu tidak berlaku. Karena orang yang melakukan kejahatan harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun seorang yang dituduh melakukan kejahatan internasional tetap memiliki hak atas fair trial. Nah, di sini dilihat bahwa ternyata HAM juga membatasi hukum pidana internasional. Jadi bukan hanya hukum pidana internasional enforce menegakkan HAM, tapi HAM juga membatasi hukum pidana internasional. Karena dalam hukum pidana internasional, right to fair trial pun diakui. Hak individu untuk memperoleh keadilan, peradilan yang seadil-adilnya itu tetap dilindungi. Nah, berbeda dengan International Military Tribunals yang Nuremberg dan Tokyo yang didirikan atas kesepakatan antara 4 negara pemenang perang, ICTY dan ICTR ini dibuat berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Model lain lagi, nggak ada negara yang bersepakat di sini ICTY, ICTR, bukan atas kesepakatan negara, tapi resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mengatakan berdasarkan Chapter 7 UN Charter, fungsi dari Dewan Keamanan adalah to maintain international peace and security, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional, karena di wilayah bekas Yugoslavia dianggap telah terjadi suatu kejadian yang dianggap merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, maka kemudian didirikanlah ICTY. Sama Rwanda juga, karena dianggap di wilayah sana telah terjadi suatu peristiwa yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka didirikanlah ICTR. Jadi berbeda, ini bukan kesepakatan antar negara, tapi ini sepihak. Dewan Keamanan PBB under Chapter 7 UN Charter kemudian mendirikan ICP, International Criminal Tribunal, karena ini dianggap tindakan ini penting untuk menjaga dan memulihkan perdamaian. ICTY, ini gambarannya, didirikan berdasarkan UN Security Council Resolution tahun 93. Yurisdiksinya meliputi pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, hukum kebiasaan perang, kemudian juga meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga terjadi di bekas Yugoslavia sejak Januari 91. Jadi hanya untuk kejadian itu saja, tidak untuk kejadian-kejadian yang sebelumnya, gitu ya. Dan objeknya adalah individu, natural person. Berbeda dengan IMT yang Nuremberg dan Tokyo, ini tidak ada peradilan in absentia. Karena di Nuremberg terjadi peradilan in absentia, pelakunya diputus tanpa kehadirannya, dan ada pidana mati. ICTY tidak ada, pidananya hanya pidana penjara.
tidak menjatuhkan pidana mati. Jadi udah lebih maju lah gitu ya, lebih manusiawi, lebih mengedepankan juga hak asasi manusia. ICTR berdasarkan UN Security Council Resolution tahun 94 ini juga dasarnya karena telah terjadi genosida dan berbagai pelanggaran hukum humaniter secara terbuka, sistematis, dan meluas di wilayah Rwanda. Dan situasi tadi dipandang sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ya, jadi reaksi dari UN Security Council. Jurisdiksinya tadi sudah disebutkan. Nah, prosecutor yang bekerja di ICTY juga bekerja di ICTR. Agak berbeda dengan IMT yang Nuremberg dan Tokyo. Prosecutornya, hakimnya itu kan dari 4 negara pemenang perang tadi, gitu ya, yang di Nuremberg. Kalau yang Tokyo sudah mulai masuk tuh, kalau nggak salah ada orang dari Filipina, dari mana lagi gitu ya, sudah di Tokyo sudah masuk. Tapi yang Nuremberg tidak. Nah, untuk yang ICTY dan ICTR tidak. Ini benar-benar prosecutor internasional, gitu ya. Jadi ICTY memang membuat rekrutmen sendiri, mereka membuat kantor sendiri, gitu ya. Den Haag yang ICTY, yang ICTR-nya di Tanzania. Oke, namun demikian tetap ada kritik, ya. Kalau tadi melanggar asas legalitas, kemudian keadilannya hanya keadilan negara pemenang perang saja. Kritik terhadap ICTY dan ICTR antara lain yang pertama adalah selective justice. Kenapa dikatakan selective justice? Kenapa UN Security Council hanya mendirikan ICTY dan ICTR? Padahal kejadian-kejadian yang mengerikan seperti itu kan tidak hanya terjadi di bekas Yugoslavia maupun di Rwanda. Kenapa tidak ada ICT for Indonesia misalnya untuk kejadian-kejadian Timur Timur misalnya, gitu ya? Atau apa yang terjadi di berbagai wilayah Eropa, gitu ya? Kenapa tidak ada ICT itu? Atau di Afrika yang lain, Kongo dan sebagainya, gitu? Hanya di Rwanda. Ini yang disebut sebagai selective justice. Artinya mereka juga kan tebang pilih saja, gitu ya? Itu satu kritik terhadap ICTY dan ICTR. Ini juga dianggap tidak mewakili rasa keadilan masyarakat internasional. Kenapa? Ya karena UN Security Council ya secara mengambil inisiatif sendiri. Yang ketiga, UN Security Council dianggap melampaui batas kewenangannya, ultra vires, bertindak di luar kewenangannya. Siapa sih yang seharusnya berwenang mendirikan peradilan? Apakah UN Security Council? Bukan, sebetulnya UN Security Council kan hanya to maintain international peace and security. Apakah betul punya kewenangan sampai men-set up, mendirikan pengadilan gitu? Itu yang kemudian dikemukakan juga antara lain oleh pengacara-pengacara yang membela klien mereka di ICTY bahwa UN Security Council ini ultra vires, bertindak di luar batas kewenangan. Pengadilan ini sebetulnya tidak boleh ada karena didirikannya hanya oleh Security Council, gitu ya. Oke, kemudian di luar Nuremberg, Tokyo, ICTY, ICTR, kita bisa lihat ada berbagai peradilan pidana yang disebut sebagai hybrid atau campuran antara pengadilan nasional dan pengadilan internasional. Namanya hybrid, campuran. Ya, sebagai contoh, apa yang digelar di East Timor? Di East Timor, tapi yang bukan yang di Jakarta ya, bukan untuk pengadilan tim-tim di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu bukan, tapi yang di East Timornya setelah Indonesia pergi oleh UNTAED. Ya, itu kan ada pengadilan di sana. Itu yang disebut sebagai yang kemudian dikualifikasi juga atau orang menyebut itu sebagai hybrid tribunals. Ya, kemudian di Sierra Leone dan di Kambodia. Kenapa disebut sebagai hybrid tribunals? Karena di situ mengkombinasikan antara hukum nasional dan hukum internasional, termasuk juga criminal justice agents-nya, hakimnya itu kombinasi dari hakim internasional dan hakim nasional. Prosekutornya juga sama, pengacaranya juga sama, kombinasi antara hukum nasional dan hukum internasional, kombinasi antara agen nasional dengan agen internasional. Tapi ini didirikan di dalam wilayah negara. Kalau kita lihat ICTY itu adanya di Den Haag. Ya. Nah, ini East Timor, peradilan East Timor ini tetap diselenggarakannya di East Timor, gitu ya, sama Sierra Leone juga Kambodia. Cuman kan mereka mendatangkan hakim-hakim internasional dan didirikannya juga atas kerjasama antar negara dengan PBB. Ini satu model yang
yang agak berbeda, jadi disebut sebagai under joint jurisdiction. Nah, apa tujuan dari didirikannya hybrid tribunal setelah belajar dari model-model peradilan yang ada seperti ICTY dan ICTR? Katanya hybrid tribunal ini punya tujuan untuk menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum pidana internasional agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa yang akan datang dan membantu membangun kembali rule of law tanpa harus mengandalkan pendirian tribunal internasional. Ya. Untuk East Timor, mungkin sampai kapanpun nunggu nggak akan ada ICT for East Timor misalnya, karena orang tidak terlalu tertarik gitu. Kepentingan Dewan Keamanan PBB mungkin tidak ke situ, gitu ya. Atau apa yang terjadi di Sierra Leone itu mungkin tidak ditunggu-tunggu juga nggak akan dibuat ICT, gitu ya, untuk Sierra Leone, sama dengan Kambodia. Jadi negara tadi memang punya kesadaran bahwa hukum harus ditegakkan, tapi negaranya sendiri sebenarnya tidak berdaya. Ini negara-negara pasca konflik, negara-negara yang hancur, negara-negara yang sistem peradilan pidananya juga acak-acakan karena yang namanya pasca konflik habis, gitu ya, sumber dayanya juga habis, modalnya nggak punya, gitu ya, modal baik modal fisik maupun finansial, gitu ya. Nah, ini antara lain juga merupakan kritik terhadap ICTY dan ICTR yang katanya sangat mahal, dan kemudian dengan diadilinya pelaku jauh dari korban, ini lambat sekali katanya proses untuk restorasinya, untuk merukunkan kembalinya itu lambat sekali gitu. Misalnya pelaku diadili di Den Haag, korban tidak merasakan apa-apa, keluarga korban tidak merasa keadilannya ini keadilan sedang ditegakkan atau kebenaran sedang diungkap, karena demikian berjarak, gitu ya. Nah, berbeda dengan ICT tadi, model peradilan hybrid yang dilaksanakan di wilayah negara ini katanya membantu proses untuk rekonsiliasinya, karena tidak ada jarak antara korban dengan pelaku, gitu ya. Kalau kita lihat tujuan dari hukum pidana sekarang kan sudah bukan hanya menghukum, tapi udah ke restorasi sebetulnya, untuk memulihkan pelaku sekaligus korban, untuk mendamaikan, sama dengan tujuan hukum adat, memulihkan keseimbangan adat, gitu ya. Kembali lagi sekarang ke situ kan tujuan dari penghukuman. Nah, kemudian juga kritik terhadap ICTY dan ICTR itu tidak mewakili rasa keadilan lokal, karena hakimnya asing semua, prosekutornya asing, tidak ada rasa keadilan lokal yang muncul dalam pengungkapan kebenaran tadi. Nah, dengan model hybrid tadi, di mana hakimnya kemudian ada hakim lokalnya, kemudian prosekutornya atau penuntutnya juga ada penuntut lokalnya, ini dikatakan akan mewakili rasa keadilan lokal, gitu. Jadi bukan hanya rasa keadilan internasional yang entah normanya dari mana, gitu ya, tapi rasa keadilan lokal juga katanya di situ hendak dimunculkan. Tetap ada kritik, ya, terhadap model hybrid tribunal ini, karena ternyata tidak mudah kerjasama antara komponen asing dengan komponen lokal. Ada perbedaan kultur, ada perbedaan latar belakang pendidikan dan budaya hukumnya, yang jelas perbedaan bahasa dan perbedaan budaya, maksudnya budaya hukum, bagaimana kita memandang hukum ini berbeda dengan bangsa lain memandang hukum, gitu ya. Kalau kita masuk ke pengadilan negara lain, apalagi negara-negara yang lebih maju, itu sangat berbeda dengan pengadilan kita, gitu ya. Penghargaannya itu bisa dirasakan berbeda. Ini juga menimbulkan konflik sebetulnya, karena susah kerja sama seperti ini. Kemudian kritik berikutnya, model pengadilan seperti ini tidak bisa memaksakan yurisdiksinya ke negara lain. Sebagai contoh, apa yang terjadi di tim-tim itu yang dipandang sebagai pelaku kan banyaknya yang udah kemudian balik ke Indonesia. Nah, sekarang mungkin tidak pengadilan special panel di Timur mengadili contohnya Wiranto misalnya, karena yang dianggap paling bertanggung jawab ketika itu didengung-dengungkan katanya Wiranto. Mungkin tidak meminta Indonesia untuk menyerahkan Wiranto untuk diadili di tim-tim. Minta sih mungkin aja kali gitu ya, tapi mungkin nggak Indonesia menyerahkan? Nggak akan mungkin gitu ya. Nah, betul. Nah, tapi ini model peradilan yang hybrid seperti ini artinya kan pengadilan nasional tidak bisa memaksakan jurisdiksinya ke wilayah negara lain, sama yang terjadi di Sierra Leone, gitu ya.
Karena yang dianggap bertanggung jawab itu juga sebetulnya dari Liberia, gitu. Tapi gimana bisa gitu ya memaksa Liberia untuk menyerahkan pemimpinnya untuk diadili di Sierra Leone. Ini juga merupakan kesulitan atau kritik yang nyata. Nggak akan mungkin mau negara lain karena wibawanya tidak ada. Ini tidak bisa satu negara memaksa negara lain untuk menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diadili di wilayah negara lain, gitu ya. Silakan. Saya ingat kembali yang tadi itu Ya. ada berbagai jenis yurisdiksi yang dimiliki itu. Dan kalau terhadap kejahatan serius tadi itu kan baik negara tempat pelakunya dan korbannya itu kan berwenang untuk mengadili, punya yurisdiksi dia untuk mengadili itu. Dan terhadap persoalan itu kan tidak tertutup ruang untuk terjadinya konflik. Betul. Konflik kewenangan mengadili itu. Bagaimana menyelesaikan itu? Oke. Kan nggak mungkin orang diadili di dua tempat. Betul. Dengan persoalan yang sama. Ya, pelaku di sini. Memang betul. Ada prinsip ke-8 dari Princeton Principle. Katanya jika lebih dari satu negara mempunyai atau menyatakan yurisdiksi terhadap pelaku, dan jika negara yang menahan tidak memiliki yurisdiksi selain yurisdiksi universal, maka dalam memutuskan mengadili apakah dia akan adili sendiri atau akan dia ekstradisikan kepada negara pemohon, ini harus dipertimbangkan hal-hal berikut. Tapi kita kembali dulu sekarang ke masalah konkret ya. Ini masalah yurisdiksi ini teorinya kayaknya gampang, tapi kan kita bisa saja mengklaim kita punya yurisdiksi. Tapi kalau orangnya misalnya ada di wilayah negara lain dan negara yang bersangkutan tidak mau mengekstradisikan, mau sampai muntah-muntah pun kita teriak, tidak akan bisa kita mengadili gitu kan. Orangnya nggak ada kok. Ya, sering kan terjadi seperti itu. Indonesia punya yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan lintas, biasanya kejahatan transnasional kalau seperti itu, gitu ya. Tapi kemudian orangnya sendiri ada di Singapura. Kita minta Singapura ekstradisi, Singapura tidak mau mengekstradisi, ya nggak akan bisa, gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah yurisdiksi, ini pasti terkait dengan masalah ekstradisi. Dan kalau kita bicara masalah ekstradisi, itu kan kita sudah bicara masalah kedaulatan suatu negara. Nanti akan ada isu negaranya punya perjanjian ekstradisi atau tidak. Kalau tidak, nggak bisa nih diserahkan. Padahal sebetulnya bisa-bisa aja gitu ya melalui mekanisme high level diplomasi sebetulnya. Gitu ya. Tapi intinya sebetulnya kita juga harus bayangkan secara konkret. Sebagai contoh ada warga negara atau gini deh, contohnya Wiranto misalnya ya. Wiranto main ke Amerika, kemudian ditangkap oleh Amerika. Kemudian Amerika mau mengadili berdasarkan yurisdiksi universal. Boleh tidak? Boleh nggak? Boleh. Berdasarkan yurisdiksi universal. Nah, tapi ini ada prinsip ke-8 dari Princeton Principle yang bicara tentang yurisdiksi universal. Dikatakan bahwa ketika Amerika hendak memutuskan apakah dia akan adili sendiri atau dikembalikan ke Indonesia untuk diadili di Indonesia, maka pemerintah Amerika harus mempertimbangkan keseimbangan berikut ini. Pertama, kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Apa kewajiban berdasarkan perjanjian internasional antara Amerika dengan Indonesia? Misalnya, produk kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika itu kan perjanjian internasional namanya. Misalnya ada perjanjian bilateral tentang ekstradisi. Namanya perjanjian ekstradisi itu kan pasti tertentu kan kejahatan-kejahatannya. Tidak boleh kejahatan politik, tidak boleh kejahatan yang diancam dengan pidana mati, misalnya gitu diekstradisikan, tidak boleh dan harus berlaku double criminality dan seterusnya. Itu silahkan baca tentang prinsip-prinsip ekstradisi, gitu ya. Tapi itu harus diperhatikan oleh negara termohon. Ya. Yang kedua, tempat kejahatan dilakukan. Jadi kalau misalnya Amerika memang berdasar satu-satunya dasar untuk mengadili Wiranto hanya berdasarkan yurisdiksi universal, Amerika hendaknya mempertimbangkan tempat kejadian kejahatan dilakukan. Di mana sih kejahatan yang dituduhkan itu terjadinya misalnya? Jadi di mana? Di wilayah Timur Timur misalnya, gitu ya. Dan apakah East Timor kemudian meminta juga pada Amerika untuk menyerahkan Wiranto untuk diadili di East Timor misalnya, gitu ya? Itu juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Tapi memang tidak jadi satu hukum yang memaksa. Tapi ini merupakan guidelines, merupakan pedoman bagi negara yang hendak mengeksersis ya atau yang hendak melaksanakan yurisdiksi universal. Tetap harus pertimbangkan itu. Tempat kejadian dilakukan, hubungan kebangsaan antara pelaku dengan negara pemohon. Hubungan kebangsaan antara pelaku dengan hubungan kebangsaan dengan korbannya. Ya, misalnya korbannya dari wilayah negara mana,
kemudian hubungan lain antara negara pemohon dengan tersangka dan kejahatannya dan dengan korbannya, dan yang paling memungkinkan itikat baik dan efektivitas penuntutan negara pemohon. Misalnya Amerika kemudian memohonkan ekstradisi ke Amerika. Amerika serahkan Wiranto, karena Wiranto ditahan misalnya di Amerika, serahkan di Indonesia. Amerika mikir juga, ini ada itikat baik tidak dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan peradilannya, jangan-jangan diminta tapi kemudian tidak diadili. Gitu. Nah itu juga harus dijadikan pertimbangan. Kemudian kejujuran, ketidakberpihakan, kenyamanan para pihak, dan kepentingan keadilan. Ya, termasuk di sini juga syarat bahwa si pelaku jangan sampai kemudian diancam atau dihukum dengan pidana mati di negara pemohon. Gitu ya, kalau misalnya kita kebalik, misalnya kita nggak biasanya Amerika, karena kita sih memberlakukan pidana mati. Misalnya warga negara Indonesia melakukan kejahatan internasional, ditangkap oleh Amerika karena kebetulan ada di Amerika, tapi nggak ada urusannya nih sama sekali dengan Amerika. Nah terus Indonesia minta, tolong ekstradisikan warga negara kami pelaku kejahatan internasional dan akan kami adili. Tapi Amerika kemudian melihat bahwa hukum Indonesia masih menerapkan pidana mati, dan amat mungkin pelaku ini kemudian mendapatkan hukuman pidana mati. Amerika boleh menolak untuk mengekstradisikannya dan mengadili sendiri, kecuali kalau kemudian ada negara lain yang lebih berkepentingan yang meminta juga. Misalnya korbannya banyaknya orang Australia, gitu ya. Misalnya terorisme lah, kasus terorisme pelakunya ditangkap di Amerika, Indonesia minta, orang Australia minta, orang Inggris minta. Kenapa Inggris Australia minta? Karena korban banyak sekali orang Amerika, gitu ya. Inggris juga minta karena kebetulan ada korbannya orang Inggris, orang Australia juga minta. Indonesia minta juga karena pelakunya orang Indonesia, kejadiannya di Indonesia. Nah tapi berdasarkan hukum Indonesia, pelaku diancam pidana mati. Maka Amerika ini tidak akan menyerahkan di Indonesia. Kalau Amerika mau melaksanakan yurisdiksi universalnya, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi pertimbangan juga hubungan-hubungan lain. Ternyata ada yang memiliki yurisdiksi lain yang lebih kuat. Misalnya Australia atau Inggris misalnya, gitu ya, yang memiliki yurisdiksi yang lebih kuat, gitu ya. Kalau misalnya dalam kasus Marriott misalnya, gitu ya, jelas-jelas Amerika yang nangkep, ya Amerika punya dong yurisdiksi bukan berdasarkan yurisdiksi universal, karena ada warga negara Indonesia yang jadi korban. Tapi misalnya yang apa nih yang nggak ada, orang Belanda nggak ada, gitu ya, Belanda yang nangkep nih teroris dari Indonesia, mau diadili berdasarkan hukum pidana Belanda. Indonesia minta ekstradisi, Amerika minta ekstradisi, mungkin Belanda akan menyerahkan ke Amerika, bukan ke Indonesia, karena kalau diserahkan ke Indonesia, pelaku diancam pidana mati. Nah, ini dalam prinsip-prinsip ekstradisi dibolehkan untuk tidak menyerahkan pelaku ke negara yang akan menjatuhkan pidana mati. Gitu. Tapi kalau ke Amerika boleh, karena Amerika punya yurisdiksi. Jadi sebetulnya yurisdiksi universal jangan dipandang hanya sebagai negara tanpa dasar sama sekali kepengen mengadili warga negara lain, tidak, tapi lebih sebagai last resort. Sebab kenapa? Tidak ada negara lain yang mau mengadili, gitu. Lebih karena itu, justru bukan karena satu negara kepengen, negara lain kepengen, bukan. Tapi justru kalau dia kembali ke negara asalnya, dijamin pasti nggak akan diadili, misalnya gitu ya, sama negaranya. Dan negara-negara lain juga ternyata yang meminta itu juga ternyata diam-diam hendak melindungi, atau tidak ada negara lain yang bermaksud memang untuk mengadili. Jadi kita harus memandang yurisdiksi universal ini sebagai last resort, gitu ya, sebagai bahwa hukum pidana internasional tidak menghendaki ada pelaku kejahatan internasional yang bebas berkeliaran begitu saja tanpa ada yang mengadili. Karena kalau ada yang mau mengadili ya syukur. Kalau kita kembali ke tujuan hukum pidana internasional, tadi ada 3. Saya katakan, to prevent, to prosecute, and to punish. Siapapun yang melakukannya, silakan saja. Tapi yang penting jangan sampai tidak ada satupun pengadilan yang mengadilinya, gitu. Jadi sebetulnya tujuannya adalah untuk mencegah impunity, gitu ya. Jangan sampai pelaku ini bebas berkeliaran karena tidak ada yang mengadili. Kalau ada yang mengadili sih ya alhamdulillah, gitu. Tapi kalau nggak ada, sini hukum pidana internasional akan jalan, gitu. Atau misalnya yurisdiksi universal yang akan jalan, hukum negara lain, gitu ya, dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Mas Yan tadi, berarti kan kata kuncinya tetap ekstradisi. Ya. Ada perjanjian ekstradisi antara negara itu untuk menyelesaikan soal konflik kewenangan mengadili itu, ya kan? Kalau seandainya tidak ada yang mengadili, oke, itu kan clear, Bu, bisa dia langsung mengadili. Tapi kalau sama ketika semuanya meminta itu kan,
ketika kejahatan itu kejahatan serius Ya. dan tidak ada perjanjian ekstradisi antar dua negara itu, ya kan? Dan upaya diplomasi itu juga tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jadi seperti itu kan kondisinya. Lalu ada nggak sanksi atau apa upaya paksa yang bisa dilakukan sehingga memang negara yang bisa jadi dia tempat kejadian di sana pelakunya adalah warga negaranya sendiri, untuk memaksa agar negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi tempat dia ditangkap itu bisa mengembalikan pelaku itu ke negara itu. Oke, jawabannya secara hukum tidak ada, karena itu masalah kedaulatan. Masalah kedaulatan. Ada satu orang di wilayah negara saya, itu adalah kedaulatan saya. Mau saya serahkan kemana, itu adalah kedaulatan saya. Tidak ada satu negara pun yang boleh secara sewenang-wenang memaksa orang yang ada dalam wilayah negara saya untuk diambil paksa. Walaupun dia bukan warga negara tadi, gitu ya. Itu kan prinsip kedaulatan. Kita masing-masing negara berdaulat atas warga negaranya maupun atas penduduk, gitu ya, maupun atas warga negara asing yang ada di wilayah negaranya. Kalau memang tidak ada perjanjian ekstradisi, jangan lupa perjanjian ekstradisi bukan hanya satu-satunya jalan untuk menyerahkan pelaku ke negara yang minta. Ada yang namanya high level diplomasi. Tapi prakteknya ternyata kidnap juga berjalan. Penculikan itu juga terjadi, walaupun kidnap tidak dibenarkan sebetulnya oleh hukum internasional. Tidak diperkenankan itu oleh hukum internasional, gitu ya. Tapi itu terjadi. Augusto Pinochet, kalau ekstradisinya nggak jalan karena tidak ada perjanjian ekstradisi, high level diplomasi tidak jalan, culik aja, gitu. Walaupun itu dianggap melanggar kedaulatan, gitu ya. Selesaikan saja kalau urusan itunya di ICJ nanti. Kalau negara merasa terlanggar kedaulatannya oleh negara lain, gugat aja silahkan ke ICJ. Tapi yang penting saya dapat nih warga negara saya untuk saya adili. Itu prakteknya yang terjadi seperti itu, gitu. Walaupun secara hukum itu tidak dibenarkan, tapi itu terjadi, gitu ya. Tapi yang lebih sering, lebih familiar adalah handing over sebetulnya di perbatasan, atau ya kidnap tapi yang sebetulnya dilepaskan begitu saja, gitu ya. Ini masih terkait persoalan yurisdiksi juga ya, yurisdiksi berdasarkan mungkin prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi, yang teritorial, nasionalitas, perlindungan dan universal. Saya pikir ini untuk mudah memahaminya Bu ya, mungkin ini saran ya. Perlu ada satu batasan, karena mungkin tidak mungkin ya sama untuk ke semua prinsip ini bisa dengan mudahnya kita coba untuk memahami bahwa suatu negara yang tidak ada hubungan dengan warga negaranya, misalnya bisa melakukan ada kewenangan untuk mengambil si warga negara lain yang melakukan suatu kejahatan untuk diadili di negaranya. Saya pikir perlu batasan Bu agar ini bisa lebih dipahami dan lebih mudah ya. Misalnya yang pernah saya baca literatur itu misalnya di azas di prinsip perlindungan itu misalnya akan mengganggu keamanan atau keutuhan sebuah negaranya, dan misalnya di prinsip universalitas itu akan mengganggu atau merusak nilai-nilai universalitas atau kepentingan umat manusia internasional. Nah ini mungkin butuh batasan-batasan yang demikian agar ini kita bisa lebih gampang memahami. Karena juga ada satu pertanyaan yang menjadi kendala saya dan mungkin juga teman-teman, misalnya dalam konteks kasus Aceh GAM, itu kan ada menimbulkan wacana segala macam, ada pentolan-pentolan GAM itu yang berada di luar negeri yang mengendalikan konflik di Aceh. Nah ini tidak pernah bisa diadili oleh Indonesia. Nah ini kaitannya juga dengan yurisdiksi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Apakah ini kita bisa diterapkan dengan prinsip teritorialitas atau perlindungan dan universalitas? Mungkin itu aja Bu. Oke, ya. Ya sebetulnya kalau prinsip batasan-batasannya pada dasarnya sudah jelas. Prinsip nasionalitas aktif itu jelas bahwa negara di mana warga negara pelaku berkeluarga negaraan itu adalah negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili, gitu kan. Itu berdasarkan aktif nasionalitas. Kalau berdasarkan pasif nasionalitas atau juga disebut sebagai pasif personality, itu negara korban. Negara korban itu adalah negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili. Kalau teritorial jelas bahwa negara di mana tempat kejadian itu terjadi itu memiliki kewenangan. Hanya yang saya pahami dari pernyataan Anda sebetulnya mungkin prinsip-prinsipnya sih jelas, tapi seperti yang Anda kemukakan bahwa prinsip yang satu bertentangan dengan prinsip yang lain, karena bisa jadi satu negara klaim
kewenangan untuk mengadili atas dasar prinsip nasionalitas aktif, sementara negara yang lain juga mengklaim atas dasar prinsip teritorialitas. Dan negara yang lain lagi mengklaim berdasarkan prinsip personalitas pasif. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Sengketa yurisdiksi itu perginya ke ICJ. Sengketa yurisdiksi itu perginya ke International Court of Justice karena itu sengketa antar negara. Negara mana yang sebetulnya memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana itu adalah sengketa ICJ. Pada dasarnya masing-masing prinsip itu benar, gitu. Masing-masing prinsip benar, tapi secara faktual, faktanya ini berbenturan, bisa jadi berbenturan. Karena atas satu kejadian kan bisa jadi pelakunya berkewarganegaraan berbeda dengan korbannya. Dan tempat terjadinya kejahatan itu juga berbeda dengan negara pelaku atau negara korban. Sehingga artinya ada kepentingan berbagai negara di situ. Gitu. Nah, ini kita pahami sebagai masing-masing negara punya kedaulatan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata hukum pidana internasional, seharusnya bukan itu yang dikedepankan, bukan negara mana yang berwenang, tapi sepanjang, jadi hukum pidana internasional pada dasarnya tidak terlalu peduli negara manapun, negara mana saja sebetulnya yang mengadili. Silahkan, tapi jangan sampai tidak ada satupun negara yang tidak mengadili. Atau dengan kata lain, jangan sampai yang dikhawatirkan oleh kawan Anda atas kejadian di Aceh, pentolan-pentolan GAM yang ada di berbagai wilayah negara, itu tidak ada yang mengadili. Kenapa bisa sampai tidak ada yang mengadili? Nah, sebetulnya jawabannya adalah yurisdiksi universal. Tapi jangan lupa yurisdiksi universal ini, yurisdiksinya hanya atas kejahatan-kejahatan serius. Dan yang masuk ke dalam yurisdiksi universal berdasarkan Princeton Principle ini adalah pembajakan, bukan pembajakan fisik, tapi pembajakan di udara, bajak laut, terompak. Nah itu terompak namanya. Yang dari Somalia yang perbudakan, slavery, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan. Nah, tinggal kita lihat apa yang terjadi di GAM sebetulnya. Yang terjadi di Aceh yang dilakukan oleh GAM. Apakah itu kejahatan perang? Ada kejahatan perang kalau kita bicara bahwa itu adalah non-international armed conflict. Jadi sebetulnya boleh saja negara lain mengklaim yurisdiksi universal. Cuman masalahnya ada nggak yang mau mengklaimnya? Itu masalahnya. Ada nggak negara misalnya yang mau kemudian mengadili pentolan GAM yang ada di wilayah negaranya dan mengklaim yurisdiksi universal? Kan masalahnya itu kemauan dari negara. Oleh karena itu kenapa sesi berikutnya nanti kita bicara ICC itu jadi penting. Karena ICC ini adalah Mahkamah Pidana Internasional. Ya, jadi kalau tidak ada satupun negara yang mau mengadilinya, akan diadili di ICC, gitu. Tapi nanti kita akan belajar yurisdiksi ICC yang tidak berlaku surut dan sebagainya, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata hukum pidana internasional, harus agak dibedakan dari kacamata hukum internasional publik yang sangat mengedepankan kedaulatan negara, gitu ya. Tapi hukum pidana internasional tujuannya itu to prevent, to prosecute, and to punish pelaku kejahatan internasional. Siapa saja yang mengadilinya terserah. Karena hukum pidana internasional pun sebenarnya mengakui kedaulatan negara. Silakan, yurisdiksi utama ada pada negara. Hanya manakala negara kemudian tidak mampu, tidak mau, baru kemudian yurisdiksinya beralih ke pengadilan pidana internasional, gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke kasus yang di Aceh, ya, kalau kita mau bicara yurisdiksi universal, bisa saja sebetulnya kalau ada negara yang mengklaim yurisdiksi universal, karena masalahnya nggak ada negara lain yang mau mengadilinya, gitu. Nah, itu yang sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata ICC, yang seperti itu yang harusnya diadili di ICC. Karena negaranya tidak mampu, Indonesianya, negara lain tidak mau adili di ICC. Nah, jangan sampai pelaku bebas berkeliaran. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi tadi Bu katakan bahwa sengketa yurisdiksi itu kan merupakan kewenangan Mahkamah Internasional. Iya. Karena itu kan sengketa antar negara, ya kan? Berarti kan sangat mungkin contoh yang saya kemukakan di awal tadi itu bahwa misalkan tidak ada perjanjian ekstradisi, dan juga pada tingkat diplomasi juga tidak berhasil, ya kan? Berarti kan bisa saja negara yang menginginkan dia yang mengadili itu menggugat negara yang tidak mau menyerahkan itu ke ini, bisa begitu Bu? Betul, bisa.
ICJ itu kan harus ada, mereka bersepakat untuk menyelesaikan sengketa ini di ICJ gitu. Dan mereka sadar sepenuhnya bahwa sudah ada exhaustion of local remedies, sudah habis upaya lokalnya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Bu, kalau prinsip Princeton itu ya, lahirnya apakah itu tafsir resmi jurisdiksi universal atau itu hukum yang dari Dewan Revisi atau? Yang saya tahu itu doktrin sebetulnya, tapi itu saya tidak tahu persis. Yang saya tahu itu doktrin gitu ya, karena yang saya baca literatur dan itu bukan lahir dari, tapi itu kemudian yang dijadikan guidelines ketika konvensi-konvensi internasional kemudian mencantumkan jurisdiksi universal dalam konvensinya. Tapi saya tidak tahu persis apakah itu muncul lahirnya dari mana, saya tidak tahu persis. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Rudi Rizky, coba Pak Rudi besok ya sesinya, karena Pak Rudi itu orang hukum internasional publik. Tanyakan aja pada Pak. Tapi yang penting kan dia di pembuatan hukum berikutnya itu menjadi dasar ya, itu dipakai. Iya, untuk menerapkan jurisdiksi universal, betul. Iya, karena jangan lupa sumber hukum internasional kan antara lain juga kan doktrin, bukan hanya konvensi saja, bukan hanya traktat dan sebagainya, tapi doktrin juga sebetulnya kan merupakan sumber hukum internasional. Oke. Tadi kita sedang bicara tentang hybrid tribunal. Tadi pengadilan tidak bisa memaksakan jurisdiksi terhadap wilayah negara lain. Itu satu contoh, kenyataannya memang begitu. Kemudian ketiadaan komponen criminal justice system yang memadai. Tadi sudah dikatakan bahwa negara-negara yang mendirikan hybrid tribunals biasanya adalah negara-negara pasca konflik. Pasca konflik amburadul gitu ya, negaranya hancur, sistem peradilan pidananya juga hancur. Sebagai contoh, East Timor ketika ditinggalkan oleh Indonesia, ketika PBB tiba di sana, hanya ada 60 orang di East Timor yang lulusan hukum, yang memiliki law degrees, yang sarjana hukum itu hanya ada 60 orang. Jadi mereka hendak mendirikan hybrid tribunals, artinya kan harus ada hakim, harus ada jaksa, harus ada pengacara, bikin pengadilan baru, tapi hanya ada 60 orang sarjana hukum di East Timor, dan tidak ada satupun dari 60 orang itu yang sebetulnya hakim atau jaksa atau pengacara. Jadi dari 60 orang yang tersisa di East Timor itu semua bukan praktisi hukum. Mereka memang lulusan fakultas hukum gitu, tapi tidak ada yang pernah bekerja sebagai jaksa, hakim maupun pengacara. Ya, kemudian akhirnya diangkat, disumpah 7 orang hakim. Hakim-hakiman artinya, karena dia sebetulnya bukan hakim asalnya. Dia punya law degree. 7 orang disumpah sebagai hakim, dan tidak ada satupun mereka punya pengalaman sebagai hakim, tapi mereka pernah bekerja di judicial sector. Jadi mungkin mereka pegawai di departemen hakiman gitu ya. Dia pernah bekerja di judicial sector as support staff. Nggak tahu staff apa, tapi kerja di departemen kehakiman. Dan mereka sarjana hukum. Jadi bisa dibayangkan model hybrid tribunal seperti itu, kalau negaranya memang hancur-hancuran seperti East Timor, apa yang bisa diharapkan dari penegak hukumnya gitu loh, hakim-hakim yang seperti itu. Berbeda dengan yang Kambodia. Kambodia kan berjalan kan, sedang berjalan sampai sekarang. Ini 2-3 tahun yang lalu mulai jalannya. Itu lebih serius karena mereka tidak ada masalah hancurnya sistem hukum gitu ya. Hanya mereka ingin mengungkap kebenaran. Mereka ingin bisa jalan ke depan dan tidak hanya menutup masa lalu tapi mengungkap kebenaran. Padahal kalau kita lihat yang kepala penjara itu sudah tua renta begitu gitu kan ya, mau diadili. Dan ini juga kritik terhadap pengadilan Kambodia, adalah bukti-buktinya juga sudah sulit untuk ditemukan. Ya, kejadian yang terjadi pada masa Khmer Merah, gimana mengumpulkan bukti-buktinya, saksi-saksinya aja, korban-korbannya aja udah pada mati gitu ya. Bagaimana mau menegakkan keadilan? Tapi negara memiliki pandangan yang berbeda. Kita mau melanjutkan kehidupan bernegara, kita mau mengungkap kebenaran, tapi juga meminta bantuan dari PBB. Kemudian didirikan hybrid tribunal. Sekarang negaranya itu sendiri memang kalau secara independen dia tidak akan mampu mendirikan satu peradilan yang adil, yang dinilai adil, gitu ya. Itu model hybrid tribunal. Artinya yang berlaku adalah hukum nasional dikombinasikan dengan hukum internasional yang disepakati. Biasanya dibuat charternya. Ya, untuk yang East Timor, kemudian untuk yang Sierra Leone juga dibuat charternya. Yang Kambodia juga kemudian dibuat
dibuat dulu charternya, tapi hukum yang dimasukkan ke sana adalah kombinasi dari hukum nasional dan hukum internasional. Ini dikatakan katanya dalam menegakkan hukum ini lebih baik karena aspek keadilan nasional maupun internasional ini dikedepankan. Oke, itu adalah contoh-contoh pengadilan, model-model pengadilan pidana internasional atau hybrid tribunal. Tapi itu semua ad hoc. Nah, sekarang kita sudah punya yang namanya pengadilan pidana internasional yang permanen, yang disebut sebagai ICC, yang nanti elemen of crimes-nya, unsur-unsurnya akan disampaikan pada sesi siang hari nanti. Tapi tetap saya akan sampaikan gambaran umum tentang ICC-nya dulu. Ya, berbeda dengan pengadilan-pengadilan Canberra, Tokyo, ICTY, ICTR yang tadi sudah dijelaskan, ICC ini didirikan berdasarkan Statuta Roma, berdasarkan kesepakatan antar negara-negara. Statuta Roma ini sama dengan konvensi, sama dengan treaty, karena ditandatangani oleh berbagai negara. Sekarang negara ratifikasinya sudah sekitar 109 ya. Ini adalah contoh suatu pengadilan pidana internasional yang statuta pendiriannya adalah kesepakatan dari masyarakat internasional. Jadi masyarakat internasional bersepakat nih sama-sama, ayo kita bersepakat, kita dirikan suatu mahkamah pidana internasional supaya tidak usah mendirikan lagi mahkamah pidana internasional yang sifatnya ad hoc atau yang selective justice atau yang victors justice seperti Nuremberg dan Tokyo Tribunal. Maka didirikanlah International Criminal Court berdasarkan Statuta Roma 1998. Ini tujuannya tadi, tujuan hukum pidana internasional untuk mengakhiri impunitas. Jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang bebas berkeliaran tanpa ada satupun negara yang mau mengadilinya. Negaranya sendiri jelas tidak mau, negara lain juga tidak mau, maka akan diadili oleh International Criminal Court. Tujuannya juga antara lain memperbaiki kekurangan pengadilan ad hoc yang sudah ada. Pertama, ini sifatnya permanen. Kemudian non-retroaktif. Berbeda dengan Tokyo Tribunals, Nuremberg Tribunals, ICTY, ICTR, semuanya itu retroaktif. Karena dibuat statutanya setelah ada kejadiannya. Dibuat charternya setelah ada kejadiannya. Ini tidak. Jadi ICC hanya bisa mengadili pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan pasca ICC didirikan. Jadi ICC ini dibuat berdasarkan Statuta Roma 98 dan ini baru berlaku efektif tahun 2002. 2002 ya? 2002. Kejadian yang terjadi sebelum 2002 ini tidak akan mungkin bisa diadili di ICC. Jadi juga sebetulnya pemerintah Indonesia nggak usah khawatir bahwa bahwa Wiranto akan diadili di ICC misalnya gitu ya, atau misalnya pejabat-pejabat Indonesia yang diduga terlibat kejahatan-kejahatan yang masuk ke dalam kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan itu diadili di ICC, karena ICC hanya akan mengadili pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan pasca ICC didirikan atau pasca negara yang bersangkutan meratifikasi. Kalau Indonesia ratifikasinya tahun 2009, ya hanya bisa mengadili kejadian yang terjadi pasca peratifikasiannya, gitu. Nggak akan mungkin kejadian yang sebelumnya diadili di ICC. Tidak berlaku surut. Ya, itu bedanya dengan ad hoc tribunals yang lain. Dan ini kenapa dikatakan keadilan universal? Karena ini statuta pendiriannya juga kan sebetulnya merupakan treaty, merupakan kesepakatan masyarakat internasional. Yang duduk sebagai hakim di ICC itu adalah hakim-hakim dari negara anggota. Gitu ya, hakim-hakim dari negara anggota boleh duduk sebagai hakim di ICC. Prosekutornya juga sama, dipilih dari negara-negara anggota, dari state party. Di luar state party tidak bisa. Jadi kalau Indonesia tidak ratifikasi, jangan bermimpi bahwa hakim Indonesia bisa jadi hakim di ICC, gitu ya. Tapi ini menunjukkan keadilan universal, karena keadilannya bukan hanya kelompok negara tertentu, tapi semua negara yang ratifikasi punya kesempatan untuk duduk di sana. Dan ini tadi yurisdiksinya sudah dibahas, ada 4: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, atau agresi belum ada definisinya. Saya kira definisi genosida dan seterusnya ini akan dibahas sesi siang nanti. Tapi mungkin gambarannya adalah bahwa sebetulnya kita bisa lihat bahwa siapa yang bisa men-trigger atau memulai mengajukan satu perkara ke ICC.
ICC ini kan kayak pengadilan ya. Kalau pengadilan nasional itu kan pasti harus ada yang bawa kasusnya dulu ke pengadilan kan. Ada polisi melimpahkan ke jaksa limpahkan ke pengadilan. Nah, bagaimana ini di ICC itu juga nanti siang pasti akan dibahas. Tapi yang perlu Anda ketahui ada 3 trigger mechanism untuk membawa satu kasus ke ICC. Pertama, negara pihak itu bisa meminta ICC untuk mengadili pelaku yang melakukan kejahatan di wilayah negaranya atau pelaku yang warga negaranya, gitu ya. Misalnya Inggris itu adalah negara pihak, Inggris bisa meminta karena kami tidak sanggup mengadilinya, tolong adili, itu bisa jadi men-trigger. Atau prosekutornya sendiri, misalnya state partinya tidak meminta, tapi prosekutor melakukan dulu yang namanya sebelum investigasi, tapi inisiatifnya dulu, kemudian baru diajukan ke pre-trial chambernya. Bisa tidak ICC mengadili, gitu ya? Karena jangan lupa berlaku prinsip komplementaritas. Kalau negaranya sudah memang tidak mampu, baru bisa diadili di ICC. Jadi kalau prosekutor membawa kasus ke hadapan pre-trial chamber, maka di sana akan dinilai oleh hakim. Apakah memang negaranya sendiri sudah melaksanakan jurisdiksinya atau belum? Atau menolak untuk melaksanakan jurisdiksinya. Kalau negaranya yang memiliki jurisdiksi sudah nyata-nyata memang menolak, tidak mau, maka baru ICC bisa mengadilinya. Tidak mau dan tidak mau. Dan kemudian yang trigger mekanisme yang ketiga adalah Dewan Keamanan PBB. Ini yang menjadi keunikan dan juga polemik ICC. Kalau Anda mengikuti kasus Darfur, Sudan, kemarin ribut-ribut ya. Termasuk itu Anda juga tulis katanya nggak boleh tuh ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden al-Bashir. Boleh nggak tuh ICC mengeluarkan arrest warrant terhadap Presiden Sudan? Karena Sudan bukan negara ratifikasi. Kejadian yang terjadi di Darfur itu diadili di ICC, padahal Sudan itu bukan state party. Kenapa bisa begitu? Karena dalam Statuta Roma memang dimungkinkan satu kasus di mana pelakunya bukan warga negara dari negara pihak dan juga kejadiannya bukan di negara tersebut, tapi kasus itu diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Gitu ya, jadi bukan dari negaranya, dan negaranya cuma ada urusan, negaranya menolak, gila aja presiden saya mau diadili di ICC. Tapi ternyata ini memang dimungkinkan, gitu, karena Dewan Keamanan PBB memang berwenang untuk membawa satu kasus ke ICC. Gitu. Itu gambaran lain, jadi ada 3 trigger mekanismenya. Pertama dari negara pihak, kemudian prosekutornya, kemudian Dewan Keamanan PBB. Ini contoh yang sangat menarik itu adalah Darfur, Sudan. Kalau Kongo, kalau Central Afrika itu memang state party dan mereka sendiri referral, mereka menyerahkan kepada ICC. Adili, kami tidak sanggup, gitu ya. Dan yang diadili memang pemberontak, gitu ya, pemberontak dan sebagainya. Nah, tapi yang terjadi di Sudan ini unik, gitu, karena Sudan bukan state party dan tidak diserahkan juga, tapi Dewan Keamanan PBB kemudian merefer kasus tersebut pada prosekutor. Maka kemudian sudah ada yang mulai diadili, tapi kemudian juga keluar surat arrest warrant untuk Presiden Sudan. Dia jelas bereaksi, gitu ya, ini melanggar kedaulatan. Gitu. Tapi ternyata itu memang dimungkinkan dalam Statuta Roma sendiri, memang diatur demikian. Oke, berlaku asas legalitas. Tadi saya jelaskan bahwa ICC ini berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional yang sebelumnya. Ini non-retroaktif, hanya bisa mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi pasca ICC berdiri, entry into force setelah 2002, atau kalau berdasarkan peratifikasian ketika negara sudah ratifikasi. Oke, kemudian ICC ini hanya memiliki jurisdiksi terhadap individu. Jangan lupa pidana internasional hanya memiliki jurisdiksi terhadap individu, bukan negara, gitu ya, dan bukan organisasi, dan bukan lembaga-lembaga negara, tapi individu. ICC juga tidak punya jurisdiksi atas anak, ya, orang yang belum dewasa itu tidak bisa diadili di ICC. Posisi sebagai pejabat negara tidak menghalangi jurisdiksi. Ini komplementer tadi, bahwa ICC hanya akan menjalankan jurisdiksinya kalau negara tidak mampu atau tidak mau. Selama negara masih mau menjalankan jurisdiksinya, diberi kesempatan pada negara. Kembali lagi kita ingat prinsip hukum pidana internasional tadi, ada 3 tujuannya: to prevent, to prosecute, and to punish. Siapa saja yang mengadili silahkan, yang penting adil, gitu. Yang penting adili dan adil, jangan pura-pura, gitu ya.
Nah, tapi apa yang dimaksud dengan tidak mampu, tidak mau, ini juga dijelaskan dalam Statuta Roma. Tidak mampu artinya memang negara tidak mampu menghadapkan pelaku ke pengadilan. Gak berhasil gitu, negaranya gak sanggup mendatangkan karena pelakunya kabur misalnya ke negara lain. Minta ekstradisi nggak diserahkan. Mekanisme ICC tidak ada istilah ekstradisi tapi surrender, serahkan, penyerahan. Jadi ICC meminta orang itu untuk diserahkan ke ICC. Atau negara tidak mampu mendapatkan bukti atau saksi, ya tidak sanggup atau tidak berfungsi sebagian atau seluruh sistem. Ini memang pure tidak mampu, negaranya tidak sanggup, seperti yang terjadi di Kongo dan Central Afrika. Tidak sanggup negaranya. Tolong ICC adili, gitu ya, karena kami memang tidak sanggup. Nah, tapi ada yang juga tidak mau. Tidak mau itu bukan hanya kami tidak mau adili, silakan adili, tapi termasuk juga apabila negara tersebut menyatakan mau dan sudah melakukan peradilan, tapi ternyata peradilannya itu ditujukan sebetulnya untuk melindungi si pelaku. Karena misalnya pelakunya itu pejabat negara. Daripada diadili di ICC, kita adili aja deh, tapi nanti dibebaskan gitu. Nah, ini juga masuk ke dalam kualifikasi tidak mau artinya. Negara tersebut dikatakan tidak mau. Jadi nantinya bisa pre-trial chamber kemudian menetapkan bahwa negara ini ternyata unwilling. Maka justisi ICC berlaku. Bisa kasus itu diadili lagi, diulang lagi pengadilan, bukan diulang, pelakunya diadili lagi di ICC. Gitu. Misalnya orangnya diadili di wilayah negara, tapi hanya berdasarkan hukum yang berlaku umum, misalnya perkosaan, gitu ya, dia diadili dengan pasal perkosaan. Padahal perkosaan yang dilakukan dalam kerangka crimes against humanity, itu kan kualifikasinya berbeda. Nah, yang semacam itu tidak kena nebis in idem itu, tidak kena nebis in idem, karena kualifikasinya berbeda, gitu ya. Di situ mereka diadili pasalnya pasal perkosaan, KUHP misalnya, padahal sebetulnya kejahatannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kejahatan kemanusiaan itu mereka melakukan perkosaan dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang kedua terdapat unjustified delay. Misalnya negaranya mengatakan jangan adil di ICC karena kami mau mengadili, tapi terus ditunda-tunda terus, tidak diadili, gitu ya. Nah, sepanjang memang dianggap ada penundaan yang tidak dapat dibenarkan karena terus berlarut-larut, maka ICC bisa mengatakan melalui pre-trial chambernya bahwa ini negara ini artinya tidak mau, kasus ini bisa ditarik ke ICC, gitu ya. Atau yang ketiga, proses peradilan tidak independen dan memihak. Jadi artinya sudah berjalan tapi dinilai ini ternyata tidak independen dan memihak. Itu juga kemudian bisa diadili lagi di ICC. Jadi ICC ini menerapkan yang namanya limited nebis in idem. Nebis in idem terbatas. Jadi pada dasarnya nebis in idem berlaku. Kalau orang sudah diadili dan diadili dengan seadil-adilnya, maka tidak mungkin dia diadili lagi. Tapi kalau ternyata pengadilannya hanya dimaksudkan sebagai pengadilan pura-pura untuk melindungi pelaku, tersangka, maka di situ nebis in idem tidak berlaku. Gitu. Maka pelaku bisa diadili lagi di ICC. Itu gambaran umum tentang ICC. Tapi untuk merangkum pemaparan tadi sebelum kita masuk ke diskusi, yang perlu kita pahami bahwa hukum pidana internasional ini merupakan alternatif bagi penegakan HAM dan hukum humaniter internasional. Karena forum utamanya adalah hukum nasional dan pengadilan nasional. Hanya dalam apabila hukum nasional tidak jalan, nasional manapun, maka baru hukum pidana internasional melalui direct enforcement. Direct enforcement ini maksudnya penegakan langsung, artinya lewat pengadilan pidana internasional itu bisa berjalan. Memang proses pengajuan itu kan ada 3 mekanisme tadi itu. Ada yang negara pihak, ada yang dari jaksa penuntutnya, ada yang dari Dewan Keamanan. Bahwa Dewan Keamanan itu dia punya juga diberikan kewenangan untuk menunda, untuk meminta mahkamah menunda atau melanjutkan proses pemeriksaan terhadap kasus yang sedang dijalankan itu. Itu apakah kasus yang hanya diajukan oleh Dewan Keamanan saja atau semua kasus? Karena soalnya gini Bu, kalau memang Dewan Keamanan juga punya kewenangan untuk meminta menunda atau melanjutkan kasus yang diajukan oleh negara pihak dan juga jaksa penuntutnya, ini kan pengadilan tidak bisa lagi independen karena sudah ada intervensi dari Dewan Keamanan di sini. Ya, oke. Dalam naskah asli Statuta Roma itu tidak dibatasi bahwa hanya untuk kasus-kasus yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB saja. Karena di situ silakan Anda baca itu deferral situation. Silakan baca di bawah subjudul deferral situation dalam Statuta Roma disebutkan
tidak ada satu kasus pun yang dapat dilanjutkan apabila Dewan Keamanan kemudian menyatakan bahwa kasus itu harus dihentikan sampai kemudian Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa kasus itu boleh dilanjutkan. Tapi itu logikanya adalah terkait kembali lagi dengan fungsi Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pasal itu belum digunakan sampai sekarang. Tapi dalam beberapa literatur dikatakan bahwa itu semacam pengaman gitu ya, pengaman bahwa segala sesuatu mungkin saja bisa terjadi sebagai reaksi gitu ya. Jadi apabila Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa kalau peradilan ini dijalankan, diteruskan, ini bisa mengguncang lagi perdamaian dan keamanan internasional, maka bisa saja Dewan Keamanan PBB kemudian menyatakan ICC untuk menunda dulu, untuk tidak dilanjutkan terlebih dahulu, gitu ya. Tapi bukan dismissal, berbeda, bukan di dismissal karena itu kewenangan penuh pada hakim untuk menetapkan apa perkara ini bisa diterima atau tidak. Tapi Dewan Keamanan PBB hanya menunda saja, gitu ya. Dan itu sampai dengan Dewan Keamanan PBB kemudian membolehkan. Nah, jawaban dari pertanyaan Anda, kalau kita baca naskahnya tidak dibatasi hanya untuk kasus-kasus yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB saja, tapi semua kasus. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi the bright side-nya, idenya, kenapa Dewan Keamanan PBB bisa seperti itu, ini kembali lagi ke fungsi tadi, bahwa Dewan Keamanan PBB punya fungsi to maintain international peace and security. Jadi seolah-olah atas nama perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB ini punya power yang luar biasa. Tadi Anda mengatakan bahwa ini artinya mengancam independensi Mahkamah Pidana Internasional. Setuju. Saya sangat setuju. Bahkan dengan referral situation oleh PBB saja, itu kan sebetulnya sudah menunjukkan bahwa di mana kemandirian ICC, gitu. ICC bukan organ PBB, berbeda dengan ICTY dan ICTI, gitu ya. Yang memang ICTY dan ICTR yang memang didirikan oleh PBB. ICC ini bukan organ dari PBB, tapi ada hubungan dengan PBB, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bertanya apakah ICC independen atau tidak, yaitu pasti pertanyaan yang sangat menggoda, gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sebaran kasusnya. Kasus mana aja sih sekarang yang sudah diajukan di ICC? Kongo, ya, Sentral Afrika, Sudan, wilayah-wilayah itu Afrika, gitu. Ya, ini aja sudah sebetulnya sudah menggoda orang untuk dan sudah pakai referral situation oleh Dewan Keamanan PBB. Bagaimana halnya dengan serangan Israel ke Palestina misalnya? Kenapa Dewan Keamanan PBB tidak mengeluarkan resolusi yang itu aja nggak didengar gitu ya, nggak digubris gitu ya sama Israel gitu ya. Tapi kembali lagi kita lihat siapa yang duduk di Dewan Keamanan PBB sebetulnya. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya veto. Ya, karena resolusi tidak akan keluar kalau diveto oleh salah satu anggotanya. Gitu ya. Maka dari itu sebetulnya wacananya juga sebetulnya kan bisa dibeli juga tuh veto gitu ya. Katanya gitu. Konon Indonesia juga beli vetonya Cina supaya tidak dibuat ICT for Indonesia. Ya, dibelinya dengan apa? Makanya tekstil Indonesia semua kuotanya diserahkan ke Cina. Indonesia nggak bisa masukkan lagi tekstil ke negara-negara tertentu karena semua kuota tekstilnya diserahkan ke Cina. Katanya seperti itu, saya tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari mekanisme veto di PBB, itu jelas sudah menunjukkan bahwa di mana letak keadilan universal gitu ya. Kalau Dewan Keamanan PBB yang nyata-nyata punya kewenangan berdasarkan ICC untuk merefer satu kasus, ini sebetulnya isinya adalah hanya 5 negara yang sama sekali tidak mewakili masyarakat dunia gitu. Itu satu wacana lain gitu ya. Itu satu wacana lain dan memang ya masih terus dipertanyakan gitu ya. Tapi namun demikian kita bisa lihat bahwa ICC ini isi statuta Romanya ini jauh lebih baik dari model-model pengadilan pidana internasional yang sifatnya ad hoc. Untuk dapat diadilinya satu kasus di ICC itu tidak langsung diadili. Pertama, prosecutor harus minta pengesahan dulu dari pre-trial chamber, memohonkan dulu, ini saya punya bukti-bukti dari penyelidikan, belum penyidikan, dari penyelidikan, boleh tidak saya melakukan investigasi.
Nah, hakim di pre-trial chamber akan memutus tentang jurisdiksi dan admissibility. Jurisdiksi itu apakah perbuatan tadi merupakan jurisdiksi ICC, kalau admissibility dapat atau tidaknya diterima satu perkara untuk diadili. Admissibility ini isunya dengan masalah tadi, apakah yang memiliki jurisdiksi sudah melaksanakan jurisdiksinya atau belum? Mau melaksanakan jurisdiksinya atau tidak? Kalau negara yang bersangkutan masih mau melaksanakan jurisdiksinya, maka kasus jadi inadmissible, tidak dapat diterima. Kalau Sudan menyatakan saya mau mengadili pelaku kejahatan tersebut, maka ICC pun tidak akan mengadili. Beri dulu kesempatan pada Sudan. Jadi hakimnya akan memutus kasus ini inadmissible. Gitu. Jadi prosecutor pun akan ditolak permohonan untuk melakukan investigasinya. Karena untuk melakukan investigasi pun harus admissible dulu kasusnya. Jadi prosecutor membawa bukti permulaan yang cukup lah, kalau istilah di kita kan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian ditetapkan gitu ya, satu kasus diperiksa. Ini juga sama, prosecutor ini punya fungsi investigasi. Jadi prosecutor bukan hanya menuntut, tapi kayak polisinya juga gitu, melakukan investigasi. Supaya prosecutor bisa melakukan investigasi harus ada dulu perintahnya dari pre-trial chamber. Nah, perintah itu tidak akan keluar kalau kasusnya inadmissible, kalau kasusnya tidak bisa diterima. Itu yang namanya komplementer, benar-benar komplementer. Kalau masih ada negara yang mau melaksanakan jurisdiksinya, silakan. Terutama negara teritori gitu ya. Dalam hukum internasional, hukum pidana, negara teritori adalah negara yang memiliki jurisdiksi paling kuat. Ada yang menarik sebetulnya, dalam Statuta Roma sendiri ada satu pasal yang menyebutkan pasal 98 kalau tidak salah, bahwa dalam menyerahkan orang untuk diadili di ICC, negara ini tidak boleh melanggar kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk perjanjian internasional. Contoh yang menarik adalah Amerika. Amerika membuat perjanjian-perjanjian bilateral dengan berbagai negara yang namanya Bilateral Immunity Agreement atau Non-Surrender Agreement. Jadi Amerika bikin perjanjian dengan beberapa negara yang isinya bahwa negara tersebut tidak dibolehkan untuk menyerahkan warga negara Amerika ke ICC. Itu Amerika bikin dengan banyak negara. Karena Amerika in return dia kasih bantuan macam-macam kan, bantuan ekonomi, bantuan senjata dan sebagainya. Tapi banyak negara yang sebetulnya negara peserta Statuta Roma, state party dari ICC, yang juga menandatangani Bilateral Immunity Agreement atau Non-Surrender Agreement dengan Amerika tadi. Kewajiban mematuhi kesepakatan bilateral itu merupakan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Karena dia bisa digugat ke ICJ oleh negara dia sudah melanggar kesepakatan bilateral, gitu ya. Nah, itu yang secara cerdas digunakan oleh Amerika dalam membuat yang namanya Bilateral Immunity Agreements dengan banyak sekali negara. Sehingga negara-negara Amerika yakin kalau ada misalnya tentaranya atau pejabatnya yang sedang ada di wilayah negara sana dan dia diduga sebetulnya bertanggung jawab atas agresi, karena agresi belum, misalnya crimes against humanity dan sebagainya, Amerika berani jamin bahwa negara tersebut tidak akan berani menyerahkan pelaku untuk diadili di ICC, gitu loh. Nah, tapi itu terjadi dan itu boleh-boleh saja. Amerika mengatakan kenapa? Karena kami mau mengadili sendiri. Apakah itu salah? Tidak. Kalau kita lihat ICC komplementer. Ya kalau Amerika memang mau mengadili ya silakan adili dulu, gitu. Cuman sayangnya kita sangat percaya bahwa tidak akan mungkin Dewan Keamanan PBB bisa merefer satu kasus di mana pelakunya adalah warga negara Amerika, gitu ya, atau pejabat Amerika untuk diadili di ICC, karena Dewan Keamanan PBB-nya dia sendiri dia akan bisa veto gitu untuk menolak dikeluarkannya resolusi untuk referral tadi. Langsung aja untuk pertanyaan ini yang pertama. Bagaimana kalau memang anggota negara penjaga perdamaian di suatu negara itu melakukan kesalahan, ada dilakukan pelanggaran HAM juga misalnya seperti itu. Ini memang saya nggak tahu ada kasusnya atau tidak, tapi dimisalkan anggota penjaga perdamaian itu dari PBB melakukan pelanggaran HAM berat di suatu negara yang menjadi daerah tempat dia untuk melakukan penjagaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kasusnya mungkin ada Israel, kita pernah lihat itu menyerang instalasi atau
apa ya, fasilitas-fasilitas untuk operasional PBB, katakanlah kayak truk, mobil, pengangkut bahan makanan segala macam itu diserang oleh Israel. Nah, kedua persoalan ini apakah bisa diajukan sesuai dengan hukum pidana internasional? Oke, kalau mekanisme ICC sebetulnya bisa-bisa saja lewat, kalau Israel itu bukan negara beratifikasi Statut Roma. Israel tidak meratifikasi, jadi tidak akan mungkin referral by state party, kan jelas itu tidak mungkin. Proprio motu juga tidak mungkin karena tidak ada dasarnya, gitu ya. Jadi prosecutor juga tidak akan mungkin bisa secara proprio motu atas inisiatif sendiri kemudian melakukan investigasi, gitu ya. Itu satu-satunya cara harus lewat referral situation oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, tinggal kita lihat saja willingness dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kekhawatiran masyarakat internasional adalah backup Amerika yang demikian kuat terhadap Israel, gitu loh. Jadi kekhawatiran masyarakat adalah ini juga Israel nih pasti proyek gagal juga nih, nggak akan mungkin karena Amerika pasti akan veto. Tapi kita belum tahu, kita belum lihat. Kalau Anda baca, Anda masuk ke websitenya iccnow.org, itu Anda bisa lihat bahwa sebetulnya penyelidikan bukan investigasinya, gitu ya, tapi masih inquiry sebetulnya sudah mulai dilakukan, gitu loh. Komisi HAM PBB sudah mulai melihat apakah ada tidak di situ kejahatan perang, gitu. Walaupun kita sudah dari jauh kita sudah bilang gila aja kalau pakai fosfor putih, itu udah jelas-jelas melanggar konvensi Den Haag itu, gitu ya. Itu apa namanya? Itu kita lihat kalau mau lewat mekanisme hukum pidana internasional dan diadili di ICC, pintu masuknya lewat Dewan Keamanan PBB. Nah, tinggal kita lihat mungkin atau tidak. Banyak orang yang sudah apatis, nggak akan mungkin lah. Amerika pasti veto gitu, nggak akan mungkin gitu. Ada yang mengatakan, tapi kita tidak tahu. Karena itu yang ya saya juga sering katakan bahwa yang namanya hukum pidana internasional itu erat kaitannya dengan politik internasional, dengan ekonomi internasional. Hukum itu kan produk politik, ya kan? Hukum nasional juga produk politik gitu kan. Dan politik itu pasti urusannya juga sama ekonomi gitu. Jadi memang sulit sekali kita untuk bisa secara polos, naif, kayak kacamata kuda melihat hukum itu benar-benar uber alas, itu tidak bisa gitu. Ini pasti ada relasi politik internasional, relasi ekonomi internasional, itu satu hal yang kita tidak bisa menutup mata gitu. Kalau kita lihat debat capres yang kemarin, tiga-tiganya bersepakat apa? Ada yang menangkap tidak dengan jernih. Kejadian pelanggaran HAM di masa lalu mau diapakan katanya? Ya pokoknya yang penting ke depan tidak terulang lagi, kita menatap ke depan, itu sepakat. Dan itu statement dari 3 calon presiden yang sudah terjadi, tidak akan diotak-atik lagi. Peluang bagi kasus 65 bisa diadili di Indonesia lewat apa? Pengadilan untuk kejadian 65 bisa diadili HAM ad hoc bisa, KKR bisa, gitu ya, untuk mengungkap kebenarannya. Itu sebenarnya peluang itu ada. Tapi sangat menarik ketiga calon presiden tadi mengatakan bahwa yang lalu biarlah berlalu, mari kita menatap ke depan. Gitu. Padahal penting untuk mengungkap kebenaran. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan bahwa betul, intinya adalah bahwa kemauan politik dari negara itu sangat penting. Oke, saya kira sudah habis. Waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.